Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester genap, bab 1 tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yakni asma, yang berarti nama-nama. Yang kedua, husna, yang berarti baik atau indah. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bukti keagungannya. Sedangkan kata Asmaul Husna itu sendiri diambil dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 8 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Sebagian dari Asmaul Husna tersebut termasuk dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 99 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basit, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. Yang pertama, Al-Aziz, artinya Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha perkasa. Keperkasaannya tidak boleh disamakan dengan keperkasaan makhluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maharaja, Maha Suci, Maha Perkasa, dan Maha Bijaksana. Yang kedua, Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada siapa saja yang berdosa selama orang tersebut mau bertaubat dan memohon ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Al-Quran surat Toha ayat 82. Yang ketiga, Al-Basit, artinya Maha Melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan juga mempersempit rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melimpahkan rezeki kepada hambanya yang melakukan maksiat sekalipun. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Yang keempat, An-Nafi', artinya Maha Memberi Manfaat. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat bermanfaat kepada makhluknya. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 5.
Yang kelima, Ar-Ra'uf, artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih kepada setiap hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang keenam, Al-Bar, artinya Maha melimpahkan kebaikan. Di dunia maupun di akhirat kelak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu melimpahkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha melimpahkan kebaikan, Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Tur ayat 27 dan 28. Yang ketujuh, Al-Fattah, artinya Maha memberi keputusan. Allah Maha memberi keputusan kepada hambanya kelak di akhirat sesuai dengan amal perbuatan manusia selama di dunia. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar bagi hambanya yang beramal soleh dan hambanya yang bermaksiat. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang kedelapan, Al-Adl, artinya Maha Adil. Sebagai Zat yang Maha Adil, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan setiap hambanya secara adil. Dia memberikan rezeki kepada setiap hambanya, baik yang taat maupun yang tidak. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berlaku di akhirat kelak. Bagi hamba yang taat dan beramal soleh selama di dunia, maka ditempatkan di surganya. Dan sebaiknya hamba yang enggan berbuat kebajikan dan durhaka kepadanya, maka ditempatkan di neraka. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala. Dan cukuplah kami membuat perhitungan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Yang terakhir, Al-Qayyum, artinya Maha mengurus makhluk. Berjalannya kehidupan di muka bumi ini mustahil tanpa ada yang mengurusnya. Dan yang mampu mengurus semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Perilaku meneladani Asmaul Husna. Seorang yang mengamalkan sifat Al-Aziz akan bersikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Yang kedua, seseorang yang mengamalkan sifat Al-Ghaffar tidak akan merasa putus asa atas dosa yang telah diperbuat. Dia akan terus memohon ampun disertai dengan sikap tawadhu. Yang ketiga, seorang yang mengamalkan sifat Al-Basit akan selalu bersifat qanaah, tidak berangan-angan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada orang lain, dan selalu menyadari bahwa setiap rezeki adalah ketetapan Allah yang telah diukur, disertai penuh rasa syukur terhadap apa yang telah diterimanya.
Selanjutnya, seseorang yang mengamalkan sifat an-nafi tidak akan tamak atau serakah terhadap keduniaan karena menyadari sesuatu yang dinilai baik belum tentu bermanfaat untuk dirinya. Seseorang yang mengamalkan sifat ar-ra'uf akan selalu merasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan dengan cara memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang mengamalkan sifat al-bar, yaitu senang menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk fakir miskin dan anak yatim. Selanjutnya, seseorang yang mengamalkan sifat al-fattah akan selalu memutuskan masalah secara adil sesuai hukum yang berlaku. Kemudian, seseorang yang mengamalkan sifat al-adl akan selalu berbuat adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, karena yakin bahwa setiap kebaikan dan keburukan, meskipun hanya sebesar biji sawi, akan mendapatkan balasannya. Dan seseorang yang mengamalkan sifat al-qayyum akan senantiasa berusaha memaksimalkan potensi yang dia miliki dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Sekian materi Akidah Akhlak bab 1 tentang Asmaul Husna. Dari Bu Rina saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.